Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rezeki Tambunan. Saya dari Prodi Pendidikan Teknik Informatika Komputer. Di dalam presentasi kali ini, saya akan membahas tentang kaitan antara faktor-faktor lingkungan kerja dengan kesehatan dan keselamatan kerja. Saat presentasi berlangsung, saya mengharapkan kepada para audiens untuk tetap fokus dengan materi yang saya sampaikan. Jika ada audiens yang ingin bertanya, saya persilakan untuk bertanya di akhir presentasi nanti. Sebelum presentasi ini dimulai, marilah kita berdoa bersama menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Lingkungan kerja. Lingkungan kerja adalah kehidupan fisik, sosial, dan psikologi dalam perusahaan yang memengaruhi kinerja dan produktivitas karyawan. Faktor-faktor lingkungan kerja. Yang pertama, faktor fisika. Faktor fisika meliputi bising, getaran, radiasi, penerangan kurang baik, temperatur, dan ekstremis. Yang kedua, faktor biologi. Faktor biologi meliputi virus, bakteri, jamur, parasites, insek, dan lain-lain. Yang ketiga, faktor kimia. Faktor kimia meliputi debu, gas, uap, asap, kabut, dan lain-lain. Yang keempat, faktor ergonomi. Faktor ergonomi meliputi tenaga terlalu diforsir, berdiri lama atau berlebihan, salah gerakan, angkat beban terlalu berat, job monotoni, dan lain-lain. Yang kelima, faktor psikologi. Faktor psikologi meliputi orang, pekerjaan, dan lingkungan kerja. Kesehatan dan keselamatan kerja tidak dapat dipisahkan dari proses produksi suatu perusahaan, baik jasa maupun industri. Setiap orang yang bekerja di perusahaan dianggap memiliki risiko keselamatan kerja. Karena itu, setiap pemberi kerja wajib memperhatikan dan menerapkan kesehatan dan keselamatan kerja. Adapun tujuannya yaitu yang pertama, agar setiap pegawai mendapat jaminan keselamatan dan kesehatan kerja baik secara fisik, sosial, dan psikologis. Yang kedua, agar setiap perlengkapan dan peralatan kerja digunakan sebaik-baiknya, seselektif mungkin. Yang ketiga, agar semua hasil produksi dipelihara keamanannya. Yang keempat, agar meningkatnya gairah, keserasian kerja, dan partisipasi kerja. Yang kelima, agar terhindar dari gangguan kesehatan yang disebabkan oleh lingkungan atas kondisi kerja. Yang keenam, agar setiap pegawai merasa aman dan terlindungi dalam bekerja. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi lingkungan kerja. Yang pertama, penerangan. Berjalannya suatu perusahaan tak luput dari adanya faktor penerangan. Cahaya atau penerangan sangat besar manfaatnya bagi pegawai guna mendapat keselamatan dan kelancaran bekerja. Yang kedua, suhu udara. Lingkungan kerja dapat dirasakan nyaman manakala ditunjang oleh beberapa faktor yang memberikan andil adalah suhu udara. Berbicara dengan suhu udara, maka ada 3 hal yang menjadi fokus perhatian, yaitu kelembapan, suhu udara, dan sirkulasi udara. Yang ketiga, suara bising. Untuk meningkatkan produktivitas kerja, suara yang mengganggu perlu dikurangi. Suara bising dapat menimbulkan konsentrasi ofisial itu sendiri pada saat bekerja. Turunnya konsentrasi karena ditimbulkan oleh suara bising dapat berdampak pada meningkatnya stres karyawan. Yang keempat, penggunaan warna. Warna ruangan mempunyai pengaruh gairah kerja dan semangat para karyawan. Warna ini berpengaruh terhadap kemampuan mata melihat objek dan memberi efek psikologis kepada karyawan. Karena warna mempunyai pengaruh besar terhadap perasaan seseorang. Yang kelima, ruang gerak. Tata ruang kerja yang baik adalah tata ruang kerja yang dapat mencegah timbulnya gangguan keamanan dan keselamatan kerja bagi semua karyawan yang bekerja di dalamnya. Contohnya, barang-barang yang diperlukan harus ditempatkan sedemikian rupa. Yang keenam, keamanan kerja.
Keamanan yang diciptakan suatu perusahaan akan mewujudkan pemeliharaan karyawan dengan baik. Namun, keamanan bekerja ini tidak bisa diciptakan oleh pimpinan perusahaan. Keamanan bekerja akan tercipta bila semua elemen yang ada di perusahaan secara bahu-membahu menciptakan kondisi keamanan yang stabil. Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja dalam UU Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau K3. Penyebab kecelakaan kerja yang terbesar adalah faktor manusia, yaitu kurangnya kesabaran pengusaha dalam tenaga kerja sendiri, terutama dalam melaksanakan berbagai peralatan perundang-undangan. Namun, setelah berlakunya Undang-Undang tahun 1970 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan ditegaskan kembali dalam Pasal 86 Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan, kesadaran para pengusaha dan tenaga kerja itu sendiri meningkat. Sebab menurut Pasal 86 Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan bahwa buruh atau pekerja berhak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja. Adapun di bawah ini beberapa contoh penyakit kerja yang terjadi dalam sektor industri yang dikemukakan oleh Basir Bantos tahun 2001. Yang pertama, kelembapan lantai yang mengakibatkan rematik dan masuk angin. Yang kedua, kelembapan udara yang mengakibatkan kerusakan mata akibat kelembapan dan kesilauan. Yang ketiga, partikel debu yang berterbangan yang tidak terlihat mengakibatkan sesak napas. Yang keempat, model tempat duduk atau bangku yang disediakan tak sesuai mengakibatkan sakit punggung. Adapun upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam hal mengurangi penyakit akibat kerja antara lain, yang pertama, pengaturan jam kerja, yang kedua, pemberian perhatian terhadap daya tahan tubuh pekerja, yang ketiga, memperhatikan kenyamanan kerja, yang keempat, memperhatikan keamanan kerja. Aspek, faktor, dan prinsip keselamatan kesehatan kerja. Aspek keselamatan kesehatan kerja yang harus diperhatikan oleh perusahaan antara lain, yang pertama, lingkungan kerja. Lingkungan kerja merupakan tempat di mana seseorang atau karyawan dalam beraktivitas bekerja. Lingkungan kerja dalam hal ini menyangkut kondisi kerja seperti ventilasi, suhu, penerangan, dan situasinya. Yang kedua, alat kerja dan bahan. Alat kerja dan bahan merupakan suatu hal pokok dibutuhkan oleh perusahaan untuk memproduksi barang. Dalam memproduksi barang, alat-alat kerja sangatlah vital yang digunakan oleh pekerja dalam melakukan kegiatan proses produksi, dan di samping itu ialah bahan-bahan utama yang akan dijadikan barang. Yang ketiga, cara melakukan pekerjaan. Setiap bagian-bagian produksi memiliki cara-cara melakukan pekerjaan yang berbeda-beda yang dimiliki oleh karyawan. Cara-cara yang biasanya dilakukan oleh karyawan dalam melakukan semua aktivitas pekerjaan, misalnya menggunakan peralatan yang sudah tersedia dan pelindung diri secara tepat, dan mematuhi peraturan penggunaan peralatan tersebut dan memahami cara mengoperasionalkan mesin. Faktor-faktor yang mempengaruhi keselamatan dan kesehatan kerja. Yang pertama, beban kerja. Beban kerja berupa beban fisik, mental, dan sosial, sehingga upaya penempatan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuannya perlu diperhatikan. Yang kedua, kapasitas kerja. Kapasitas kerja yang banyak tergantung pada pendidikan keterampilan, kesegaran jasmani, ukuran tubuh, keadaan gizi, dan sebagainya. Yang ketiga, lingkungan kerja. Lingkungan kerja yang berupa fisik, kimia, biologik, ergonomik, maupun psikososial. Prinsip-prinsip yang harus dijalankan perusahaan dalam menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja. Yang pertama, adanya ADP atau alat pelindung diri di tempat kerja. Yang kedua, adanya buku petunjuk penggunaan alat dan bahan atau isyarat bahaya. Yang ketiga, adanya peraturan pembagian tugas dan tanggung jawab. Yang keempat, adanya tempat kerja yang nyaman sesuai standar SSLK atau syarat-syarat lingkungan kerja antara lain.
tempat kerja steril dari debu, kotoran, asap rokok, uap gas, radiasi, getaran mesin, dan peralatan. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Demikian akhir presentasi saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sebagai penutup, saya ingin mengutip pernyataan dari Walt Disney. Ia mengatakan, semua impian pasti bisa Anda wujudkan jika Anda memiliki keberanian untuk mengejar mereka. Artinya, jika Anda punya impian, maka genggam impian tersebut, yakini dan kejar. Percayalah bahwa impian Anda pasti bisa Anda wujudkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share, subscribe, and comment ya. Terima kasih.